Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rau-rau di tanah data, singgah sabanta kabalai sotu, taruhlah kita menjadi orang takwa. Kita jago tauhid dan akidah kepada zat yang satu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari Padang ke Ujung Batu, jalannya rancak bajalur duo. Mungkinlah lama rindu hati nak batamu, malam kini baru basuo. Ko iyo kita ka babendi babelok-belok. Ko iyo kita ka mengaji, jan ustad mengaji awak lalu. Lai terangah dong. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun wal hadirat. Jamaah ikrar warga Rokan Hulu yang berasal dari Rau-Rau dan seluruh masyarakat Minang yang diundang malam ini, jamaah masjid yang ada di kampung kita ini, mudah-mudahan diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bacakan Al-Quran surat An-Nur atau surat Cahaya ayat 12. Sebab kita akan menyambut Ramadan. Di Ramadan tu anak dipuasakan, pertama parui selero, yang kedua lidah, dan ketiga hati. Tak boleh dalam puasa tu berburuk sangka ke orang. Misalnya bulan puasa tu ibu arisan naik ke rumah kawan, rumahnya kau rancak, lima dapat beti deklara kau serancak. Tu buruk sangka namanya. Kau orang kecil lah kamu dapat orang beti. Kalau rancak rumah orang, Masya Allah, Tabarakallah, jadikanlah tuan rumah kau taatkan kau ya Allah. Itu kalau naik rumah rancak, jangan negatif dengan awak tu. Kalau ada penganab itu, anan tak puasa. Hati. Ya kan? Lidah dipuasakan, bukan minum makan saja, bicara yang tidak baik. Ya kan? Maka di bulan puasa itu tanah subur kecil Nabi. Kita tanami jo tanaman yang berguna. Yang akan saya ceritakan ini lidah yang tidak betul. Coba simak ayatnya. Laula id sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minat. Ketika orang mukmin mendengar berita buruk, apakah mereka tidak berbaik sangka saja? Laula ja'u alaihi bi arba'ati syahada. Kalau ada orang membawa gunjingan-gunjingan miring, maka engkau jangan tanggapi. Kalau memang ada, beri kesaksian untuk orang itu 4 orang. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, itu berita bohong. Ini merugikan nama orang. Ya kan? Itu banyak gini. Namanya gunjang nasional. Bahasa lainnya hak. Ya kan? Ada lagi bahasanya ngerumpi. Ada lagi? Ya. Ya kan? Banyak. Kalau dalam bahasa Arab gibah. Nah, ayat ini turun apa sebabnya? Ketika itu ada peperangan, namanya peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah. Ibu-ibu minta kepada Rasul supaya ikut perang. Jadi ibu-ibu di zaman itu tuh tinggi semangatnya. Kami di rumah saya Rasulullah, apabila kami ke syahid.
izinkan kami pai baparang. Kecek Nabi karih tersisi di Pangulu, Padang tapaci di Pandeka, ayam tabulang di Juaro, bana takanduang di Nantuo. Sawah lunto jalan kasala, kedurian membeli dadih, ubek kepalo nak nyosiek, minang kabau nanti golua dalam perintah para patih inyo barajo kamu pakai. Itu kiro-kiro kok Jawa so minang, Nabi ndak dong icek gitu dong. Mu pakai kami dulu jo sahabat. Kalau saya pakai baiko mengizinkan ibu-ibu pai parang bai suak dapat kabar kecil tadi. Rupanya setelah rapat diizinkan ibu-ibu ini pergi, tapi dengan 3 syarat. Pertama, ndak boleh memakai perhiasan. Ibu-ibu kan cenderung kok, ndak tamuek galang di tangan lainnya pasang ke kaki. Lah teliangnya berjalan membawa galang. Iya kan? Yang kedua, yang banyak bicara itu biasanya ibu-ibu. Kalau terangga kawannya ngecek, aduh, ingin tahu. Yang ketiga, bahasanya dengan bahasa isyarat. Lai bisa? Lai kecek ibu-ibu. Besok selesai perang, orang Islam menang. Istri Nabi Ibu Aisyah begini-begini. Kalau di kampung Ambon namanya karapiak panja. Wajahnya agak kecil Nabi. Kaluang ambo hilang ya Rasulullah. Galak Nabi. Kenapa engkau senyum ya Rasulullah? Kemarin kan kita udah komitmen tidak membawa perhiasan. Ambo nak satu rapi ya Rasulullah. Jadi kalau ndak amu hawa hadir dalam suatu acara, itu ndak dapat awak informasi. Nyopai mencari Ibu Aisyah ke Pak, basuo kaluang ke balik. Tapi nyoba balik ke tempat Nabi berkumpul-kumpul jo kawan, Nabi lah pulang ke Madinah. Hari lah malam nyo takut pulang seorang, nyo buat sekemah sini. Tengah malam lalu anak muda namanya Safwan, nyo basuh calam di luar kemah. Assalamualaikum. Menyahutlah orang di dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar intonasi suaranya, tahulah Safwan ini orang ini perempuan. Ibu siapa? Saya istri Rasulullah. Kenapa ibu tertinggal? Diceritakanlah yang tadi. Kalau ibu mau bersama saya mau ke Madinah. Supaya jangan ada fitnah, naiklah ibu ke atas punggung kuda ini, saya berjalan menuntun kuda. Kita tidak cerita. Kemudian turunkan apa ibu? Apa namanya? Cadar. Ya kan? Kita tidak cerita-cerita. Saya jalan saja, ibu di atas kuda. Jalan. Menjelang subuh tiba di Madinah. Tapi memang Allah sudah mengatur, Pak. Yang melihat Ibu Aisyah datang dengan Safwan itu adalah ketua kaum munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hanya buat sekali fitnah. Oh, iko bahayonyo kalau awak labaumu bini mudo. Nyo cuba dak ya awak. Pai nyo je pemuda raun katonyo pai parang. Ko parak siang baru pulang. Yang menceritakan ini tokoh masyarakat. Cepat tersiar. Samo jo musang menangkuk siang bateba bulu dalam kampung. Akhirnya Ibu Aisyah malu keluar. Rasulullah apa tindakan yang diambil ketika itu? Beliau pergi kepada sahabat beliau Umar bin Khattab. Kenapa tidak kepada Abu Bakar? Abu Bakar mertua beliau, ayahnya Ibu Aisyah. Apa beliau ke Umar? Mar, kamu dengar enggak berita tentang istri saya dengan Safwan? Saya dengar ya Rasulullah. Bagaimana pendapatmu? Kata Umar, yang paling tahu itu Allah dan Rasulnya. Saya tidak tahu. Sabar aja ya Rasulullah. Saya yakin ayat akan turun memberitakan ini. Apakah berita ini benar atau berita bohong? Atau hak? Kenapa Nabi selaku Rasul Allah batanyo, aku dek duduk salah piak namanya Pak. Lah duduk salah piak tagak sopa matang, jangan dilulu seorang senan mani. Jangan dibuang seorang senam payuan joka kan.
Ya kan? Itu perlunya kita banyak. Pak, kalau ada masalah seorang saya bermenua-menua Pak, itulah terjadi bunuh diri Pak. Tak terpecahan seorang kalam senegari, ambil tali dah, tu ambil racun, bicarakan dengan teman. Tak tumbuh galahkan apa, tak sorong bajak ke batu, patah tungkik bersilakan. Nang kejadi silakannya tu sia kawan-kawan awak. Jendi ujua busuk kalau langau kalau suku jojonan busuk. 2 hari sudah itu turun surat Nur ayat 12 ini. Ya kan? Nabi dilihatnya istrinya Aisyah, Umairah, jangan berkeluar di dalam bilik. Allah sudah memberitahu kepada saya, itu hanya fitnah. Engkau tidak berbuat apa-apa, dek, keluarlah. Nyo cium dek Nabi kaniang bininya tu. Kalau bini awak tak ada ciumi kaniangnya no, Pak. Tapi kalau bini orang jangan nyoten juga Pak di suaminya ni kau. Akhirnya berita itu tidak Nabi paijo mengklarifikasi namanya bahasa piamannya, klarifikasi bahasa Islamnya tabayun. Pai beliau jo Umar ke rumah Abdullah bin Ubay. Abdullah, ya Rasulullah, nyo ke tangan nyo kopi ginseng Pak. Dia Abdullah bin Ubay kau, ya kan? Lemon teh pucuk alai. Minumlah ya Rasulullah. Kami sawantanya Allah, benarkah engkau melihat istri saya begini? Ya Rasulullah. Sebentar kau turun ayat nang kece Allah, ada ndak saksi? Bara ampe orang. Jadi menuduh orang maksiat kau ndak murah do Pak Bu. Harus ada saksi ampe orang. Jangan sembarang tuduh saya. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, kalau saksi yang tidak ada dari Rasulullah, berarti itu berita bohong. Mana itu Abdullah bin Ubay lari selepas, lempar batu sembunyi tangan. Inilah sebab hal-hal yang seperti ini, kalau memang kita akan mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, kita gembira Ramadan yang akan datang ini, maka peliharalah diri kita, jangan mudah membuat acara yang tidak ada. Akan diungkap oleh Allah kebenaran itu. Tapi dendamkah Nabi kepada Abdullah bin Ubay ini? Tak. Ketika nyo ke meninggal bu, nyo minta sorban Nabi untuk kapan? Nyo dia dek Nabi. Iko nyo tiru lo dek buyamka. Nyo masuk buyamka ko ke penjara dek Pak Soekarno. Tapi ketika beliau akan meninggal, tolong jemput amka untuk imam mensalatkan saya. Memangguk buyamka? Enggak, nyo pai kesenan. Nyo doan pemimpin RI yang pertama. Nyo salatkan nyo jadi imam. Ya kan? Awak cerita lo Pak, biarlah diniai orang nawa, pi orang tu lagi salat. Ya kan? Salat nyo mai nyo. Ya kan? Jangan mendendam. Kau orang mati jangan mendendamnya. Nah, orang mati anang ke dendam malah doce. Kaum muslimin, kemudian acara-acara yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ini Pak, bisa berbalik fitnah tu kawa. Kita cari ya Pak, di dalam Al-Quran surah Yusuf. Nabi Yusuf bapaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub kau berbini dua. Bininya yang kedua pembantunya. Jadi apa kalau ada kena hati ke pembantu, kecek saya ke ibu jam nyuruh. Lain tak dengar ada Pak tu. Ya kan? Boleh dinikahi pembantu boleh. Nan tak boleh berzina. Ya kan? Bu, yo. Kabun sawit awak kalau tambah lawek ini. Sawit lah mahal lo. Pembantu ko nyo kena hati kambo. Ambo nikah saya bu. Ndak ada dah boleh ringan jawaban ambo. Itu saja wehnya. Lain tak dengar dia bu tu.
Sebab Nabi Yakub itu. Apakah ibu salahan Nabi Yakub tu? Apakah menurut pendapat ibu tak boleh kami laki-laki kau bini dua? Jawablah. Sedang Al-Quran semembolehkan. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Bahkan tidak dua. Masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah olehmu perempuan yang suka kamu kepadanya, dia suka kepada kamu. Berapa? Masna, 2. Wasulasa, 3. Waruba, 4. Nah, doi cik. Ni kalau cik, tambah je lah. Pijan galak siapa dulu ayat tu lu sampai ke ujungnya membaca. Ada ujungnya tu Ustaz lain. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau engkau tak bisa adil cie selah. Coba menunjuk apa? Siapa yang bisa adil serupa Nabi berbini lebih dari cie. Sarang cie sebini lebih berutuh ya. Ikan balam mana pula anda ambo baurui tadi je. Kiranya diurui dari bini mudanya. Aduh. Ya kan? Jadi jangan sembarang berbini saya. Walaupun begitu kecil Quran ada peringatannya. Kaum muslimin yang terhormat Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi Nabi Yusuf ko berdua saya jo amaknya, jo adiknya Benyamin. Nan kakaknya nan tua sabaleh orang, tu lain lo mandenya. Nan pembantu Nabi Yakub ko amak Nabi Yusuf. Suatu kali bermimpilah Yusuf ko. Ayah, iyo. Sabaleh bulan, sabaleh bintang, cie bulan, cie matahari, sujud kambo. Kira-kira nanti jadi itu ya. Itu mimpi. Itu ayat Quran apa? Bunyinya tu. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ambo melihat dalam mimpi ayah sabaleh bintang cie bulan cie matahari sujud kambo. Kecik ayahnya sabanyak kau kalian nang ka jadi raja nang ka jadi nabi engkau. Tapi jangan tahu dun sana engkau nan sabaleh wa inyo bingi beko. Antah siana melaporkan Pak, tahu jurun sananya. Timbullah binginya. Jadi ji kalau haji nanti mencalon balik, adonyo ganjal awak di kawan. Itu ndak dun sana awak terukan orang lain. Biasa satunya. Iku orang beradik kakak itu jo bapaknya. Binginya. Katanya ka dun sananya, ku ayah awak ko ndak adil gitu. Masuk si Yusuf nang ketek inyo nang jadi nabi inyo nang jadi raja. Jadi bagaimana raja menurut udah kita banam maksudnya dalam semua je. Dia mati je. Coba bayangkan. Jadi orang politik jegal menjegal biasa saja. Haji harus siap tu. Ya kan? Harus siap. Situ. Dan orang politik ko sama je tupai Pak. 5 buah nang labe buahnya sama lopek ke sana. Tak terpilihnya di Golkar pindah ke Nasdem. Dia kan, aku pindah lu ke PKS. Pindah lu sini lah, pindah lu ke Nuliat. Dia kan, itu biasa saja. Nan tak boleh mau itu beragama. Sebentar masuk Hindu, sebentar masuk Buddha, sudah tu masuk Kristen, tu masuk Islam. Lu lihat, dia nak lihat. Politik dah ada. Dah ada, silakan. Kan? Jadi orang politik, gue limunya limu tupai Pak. 5 kayu nang kewadahan nang berbuahnya melompek ke sana. Yo ndak? Yo. Ayo. Kemudian keciknya kayahnya nang sawaleh ko. Ya, si Yusuf ke di rumah ke rumah saya ndak jalan darahnya ya. Kok kami bawanya berburu bawa olahraga. Inyo lamah nak bikonya tangkok di serigala biko ayahnya. Indak ya kami peliharanya. Ada izin dari ayahnya. Tiba di lokasi semua tu nyobai je tangan 2 kali seorang. Sabaleh kali 2 orang. Bangka Yusuf. Nya umur 10 tahun baru. Sudah tu nyok kabeh yang masuk semua. Nah.
Pada saat masuk sumur itulah dia menerima dari Allah ilham. Ya kan? Ketika nyoka masuk sumur tu, bapak-bapak yang terhormat, Yusuf, kecil Allah kayaknya, jangan cameh. Engkau di dalam itu tidak akan terbenam. Di sana ada batu tempat duduk. Ya kan? Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim haza wa hum la yash'urun. Engkau keluar dari sumur tu balik dengan cara ambo kecil Allah. Nanti engkau kawan tamu jo kakak engkau nan sawaleh tu balik. Pinyo ndak takana dinyo engkau lai je lupa je. Lalu lah orang pai manggaleh pak, nyoka bisa naik. Ya kan? Anyo turunalah tali pengabek Yusuf tu tinggal di atas ujungnya. Nyo turunan embe ke bawah. Inyo mangke aye kate Yusuf bapa cik jo tali embe ko. Tu tabare, bang ko bare kena aye sa embe ba. Kiranya ada anak umur 10 tahun kalau bare tu. Tiba di luar, kecil orang tadi takajutnya. Hazal ghulam. Ini seorang anak ini. Kenapa kamu di dalam tadi? Nah, kenapa saya dipukul oleh kakak saya? Apakah kamu akan diantar pulang? Jangan beko bunuh ambo. Bawa salah ambo kama kapak bawa beko jual ambo di pasar budak. Nyoba olah orang menggalih ko ke Mesir. Yusuf ko gagah ganteng. Umur 10 tahun. Barabui orang beli di pasar pak. Siapa dapat orang namanya Pitih, siapa tu? Perdana Menteri Mesir. Inyo dapat membali, ya kan? Tiba di rumah, nyolah 15 tahun sudah nikah, lalu dapat anak. Nama bininya Zulekha. Bininya kok sangat rancak, ndak sepadan. Menteri itu nak mencecek perbuatan Allah, ya. Ibarat konsen baliang pak. Kalau konsen baliang dipasang kacau banyak. Ini rai, ini rancak. Ya. Jadi tidak beranak-ranak bininya kadang. Kaum muslimin tiba di rumah katanya ke bininya. Akrimi, kita mulian anak kau dia. Kita ambilnya jadi anak angke awak. Au nattakhizahu walada wa kadzalika makkana li Yusufu fil ard. Kita jadikan Yusuf anak angke awak, mudah-mudahan memberi manfaat ke keluarga awak. 10 tahun layaman teh masuk tahun nang kasawale labarau mo Yusuf 21. Ibu tu sampai tahun tuanya dari susunya. Jadi Yusuf umur 21 nya umur berapa? Umur 25 rancak lah tu. Kau nak gaya-gaya boleh rancak je lah. Apa lagi umur 25. Iya kan? Tak tangguh cantik. Karena hati berubah sayang ibu. Kau tak sayang ke anak lah do. Sayang ke laki-laki. Ada ceritanya Ustaz. Al-Quran cerita tak mau karang-karang sana. Walaqad hammat bihi. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya kepada Yusuf. Wahamma biha. Yusuf itu loh, bang itu. Yusuf itu kan orang pak, nak malaikat. Mandi angkeknya tu rancak pak. Itu tu pengaruh lah nyo, dek rancak mandi angkeknya tu. Iya kan? Tapi terjadikah perselingkuhan, perzinaan? Tidak. Yusuf konyo ingin Allah. Yusuf, kamu ini calon rasul. Nikah cuma dehangke boleh, tapi kalau suaminya lah mati, idahnya lah sampai, boleh tidak dilarang. Dan tak boleh nikah cuma deh tiri, cuma deh kandung, mandi angke boleh. Tapi meninggal suaminya idah sampai. Kalau cara awak menasihati anak, wa angka jadi orang tanamu atau jadi kucing air. Kalau kau jadi orang tanamu punya reputasi elok-elok lah perangai. Tapi kok jadi kucing ayam aku ranjalah. Mandanga peringatan Allah tu mundur Yusuf. Katanya kemandian keknya kau Bu Yusuf. Kok ibu balah
dado ambo ka ba perasaan ibu kambo ambo cuitu lo ke ibu. Tapi koko salah kara jawab bu ibu bersuami nyoba ya pantun de Yusuf. Ambo ndak dapat pantunnya kor nyoba suara ambo pindah jaga bahasa Minang. Lurih lah jalan payo kumbut kayu jati betimba jalan ko ati lai samo sungguh. Ya kan kita tunggu lautan ko kakarian sampai karyang lawi kita tunggu kalau ati sungguh. Ana kecil Zulekha ko sulit. Babilo lawi kakarian ko sulit. Kini suami dia tidak ada. Jadi Zulekha ko lah dipengaruhi setan. Yusuf lah dipengaruhi Allah. Iya kan? Suami yang bodoh ada kok kesempatan dia awak Yusuf. Tapi Yusuf ini calon rasul, rasa takutnya kepada Allah membunuh nafsunya. Itu orang yang berhasil tu Pak. Kebanyakan kawan gini nak situ dah. Nafsunya membunuh rasa takut itu terjadi korupsi, manipulasi segala macam. Nafsunya tu tak bisa dibunuh jok takut ke Allah. Anak kecil Zulekha nyok kaja Yusuf ko kelari keluar lai nyok cali indah ampun nampak lah indah kondusif. Rupa Zulekha ko mantan pelari cepat. Dapat dia baju Yusuf ko dari belakang. Cabik baju tu. Suaminya tiba. Rupa suami ko lah pada tak jatinya. Tapi suami ko bati lapang kepala dingin. Bekerja-kerja kalian di pintu. Meledak kompor je. Akan nalui bahasanya tu. Memang meledak kompor Zulekha ko. Yusuf tak? Langsungnya fitnah Yusuf ko Pak. Dek niatnya ndak kesampean. Bang, abang yang pai-pai je ndak bang. Sawanta ko hampir yang perkosa ambo dek Yusuf kan. Kalau ndak pulang abang lah nyo perkosa ambo. Nyo balian Pak. Ya kan? Bagaimana jadinya? Ada anak ketek dalam buayan. Ada tu anak ketek tu. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf robek di dada, istri tuan yang benar, Yusuf yang pembohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Tapi kalau bajunya robek di belakang, fasadaqat, dia yang benar. Iya kan? Dan istri tuan yang pembohong. Nyo calik di menteri ko, kira baju Yusuf calik di punggung. Katanya ke bininya jo tegur, wastaghfiri li zambiki. Minta ampunlah atas dosa engkau. Ambolah mengamati salamu kau. Tapi ternyata benar. Tapi Yusuf lebih baik dari kamu. Ya kan? Minta ampunlah ke Allah. Innaki kunti minal khati'in. Engkau nan salah. Yusuf nunjuk lah Pak. Pak, indah ibu senang salah lah Pak. Ambo salah. Sebab ambo puluh kecil Yusuf. Kalau ndak ambo tu ndak jadi dah. Begitu kali jadinya. Ndaknya ikut. Kalau begitu banyak. Babunyinya. Jadi Pak, supaya nak aman Pak, jam bertamu jam bojo ibu. Ko Pak dia cok dinas keluar. Abialah di penjara jam bojo. Ada masuk Allah Yusuf ke penjara. Kita tutui rasio koyo ibu awak cemar kerajaan, cemar negara, ibu negara berselingkuh dengan anak angkat. Kita tutui rasio koyo je rajo. Orang tu lain menutui istrinya Yusuf, Zulekha dan raja tadi. Tapi ada induk-induk di balik pintu seorang. Induk-induk kok kalau ada cerita kan tak senang hatinya, tak menyampaikan ke kawannya. Ya kan, aikolah nan membeberkan berita aku di luar. Malulah ibu Zulekha ini. Ya kan? Ya hanya tambah-tambah di orang lah Pak. Kalau lah tahu kalayak ramai cerita tu bertambah lagi. Bagi bom
Bumbu bahan kelamak di dangau orang. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, dah tangkoi orang nan mempagunjang nan boko dah. Udah karajo je. Ndak muha bini lakinya kado pak. Kekerasan ndak boleh dibalik jo kekerasan. Kita maafan seorang. Malah lebih dari itu andaknya. Baca ronya dah. Ambo age piti kuah suruh pembantu ke pasar, buat samba serupa orang ikrar tadi. Kita jamu ibu-ibu tu di rumah makan. Ya kan? Falamma sami'at bimakrihinna, lah bosannya mendengar gunjang tu, nyundang lah ibu-ibu ke pulang. Nyo age lah makanan tadi. Kira makanan ko pakailah doku. Kutu padeh pilama. Sudah tu lai buah-buahan bu, lai salah aja. Ya salah satunya salah, lanse, alai, ya lengkeng, alai, apel cumangko. Tapi de ibu apa ko apel nyoge, alum babala-bala alai, nyoge lo pisau cik. Jadi ibu ko mengubah seorang, ya kan? Tatkala ibu-ibu tadi mengelupasi buah tadi, ya kan, dengan pisau, Yusuf disuruh keluar berpakai rencak. Lalulah Yusuf tu di depan ibu-ibu, ya kan? Ketika ibu-ibu tu melihat, falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka memandang rupa Yusuf yang tampan, akbarnahu, gadang angok ibu-ibu tu sadonya. Nggak turun angok tu kawale. Para gagahnya Yusuf tu. Saganteng-ganteng orang kini, lebih bisa awak cucu mencelik? Enggak. Ayo luar biasa gantengnya. Akibatnya, wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan jari mereka. Ndak tasai do pak, putuh jari itu kok. Ndak teraso sakit dah. Cuy itu khusyuknya menjelik Yusuf. Mengecek je lah tu. Mahaza basyaran. Iyo manusia sagagah kok. Illa malakun karim, ko malaikat ko. Ndak mungkin manusia sagagah ikut. Ya kan? Jadi qatta' tu bahasa Arab. Kan ada orang awak kalau main tenis Sarawak pendek, Sarawak qatta'. Ya. Ndak bahasa Minang tu apa? Qatta' tu potong, Sarawak sekarek. Ya kan? Dia pak main tenis Sarawak pendek tu namanya Sarawak qatta'. Qaf ta ain. Tapi orang awaknya tukar saja, oh nak mudah maconyo kotok. Ketika itulah Zulekha menyapu, ibu-ibu, ibu besok jangan sembarang mengecek senda. Ibu-ibu ndak sampai 5 menit mencalik ganteng Yusuf, putih jari ibu ndak tahu ibu. Ambo sawaleh tahun bergaul jenyo sagagah keurangan. Patut ndak ambo kan hati. Inyo kan hati lo kambo ndak bertepuk sebelah tangan aja. Ko ibu mempagunjang ambo bertambah-tambah aja. Tapi ibu lambo maafkan. Cuma jari ibu ndak bisa menyambung lagi. Kalau itu si ibu-ibu ke pulang ndak bayar icin. Ya kan? Hal-hal yang seperti ini yang akan kita hindarkan untuk menyambut bulan Ramadan. Tu kan mengumuhan hati awak ndak mensucikan. Sedang Nabi untuk menyambut bulan suci ko ba marhaban ya Ramadan. Tapi masa yang lalu, masa lalu kan tak bisa dikajal Pak. Kalau ada kita terlanjur yang mirip kejadiannya seperti Zulekha itu, kita saling memaafkan. Itulah tausiah kita malam ini. Terakhir, ambo penceramah kau Pak, dek banyak mengecek, kau adonan salah, tersinggung perasaan apa di dalam. Sebab tersinggung je pisau, luko, jo betadinnya sehat. Tapi tersinggung di lidah Pak, ya kan? Mandanyui kau bunubun menggaga kerangkai hati.
Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menuruh dandam. Disangko boleh buah nipah kironyo sampai berapa sagi. Di luar lipik tak berubah, di dalam cair tiok ragi. Ko ado perasaan apa nan bantu cair tiok ragi itu dek mului ambo mohon maaf kepada seluruh jamaah ikrar, jamaah masjid, jamaah musala, orang Minang yang hadir malam ini di sekretariat ikrar Rokan Hulu yang sebagian besar berasal dari Kabupaten Tanah Datar atau Luak Nan Tuo. Lady jamaah betul. Jadi kita beramah tamah sambil makan kue, ya kan? Tali kai panjang 9, kurang mamapeh hati pelang, kanailah nak lumbo-lumbo, ambil air basuhlah tangan, makanlah kue dan taidang. Jangan di paseraan saroknya. Ya. Mudah-mudahan kita menjaga kebersihan semua. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.